Kalau menurut gue ini film yang entrik gitu ya. Kita nggak tahu apakah bakal ada film kayak gini lagi. Ini film nekat sih kalau menurut gue ini. Oke, The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Tero. Aku tak bisa menjadi kekasihmu. Kau tak akan mengerti. Namanya Ajo Kawir. Ia mungkin tak perlu duitmu, tapi ia pasti akan senang memiliki alasan untuk berkelahi. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas, atau bahasa Inggrisnya Vengeance is mine, all others pay cash. itu Gitu. the best title ever. Sutradara Edwin, karya terbaru dia setelah Aruna dan Lidahnya. Ini jauh banget ya. Jauh banget Dari Aruna ke Seperti Dendam, diadaptasi dari Eka Kurniawan, ya kumpulan cerpennya. Gue belum baca sih bukunya. dengan judul Seperti Dendam. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan skenarionya juga mereka garap Berdua, ya. bareng. Gitu. Gue suka banget sama Edwin dari film Possessive sama Arunda dan Lidahnya. Jadi gue menaruh harapan besar pada saat nonton film ini, apalagi menang di Locarno ya. Golden Leopard ya, Iya. Best Picture. Kan? Best Picture. Locarno itu sendiri kan sebetulnya festival film-film genre gitu ya. Nah ini dia masuk ke situ. Ceritanya gimana Bay, film ini Bay? Ceritanya jadi ada seorang jagoan lokal nih. Jagoan kampung nih. Jagoan kampung dari Bojong Aduh, Bojong Koneng. Singa. Bukan. Bojong Singa, Bojong gitu ya. Iya, dari somewhere itulah. Anak motor, Iya, dia Ajo Kawir. Ajo Kawir. Ya dia jagoan, dia bisa melakukan apa aja, mau dibayar untuk ngapain aja, mengeksekusi gitu. Cuman dia punya satu kelemahan, yaitu dia impoten. Impoten. Jadi karena dia impoten, jadi dia tuh nggak takut mati gitu, karena apalagi gitu kan. Maksudnya gini, hasrat your animal instinct itu akhirnya cuma bisa disalurkan lewat kekerasan. Makanya dia sebetulnya kalau disuruh hajar ini hajar itu tuh bukan karena dia cuma butuh alasan buat melakukan kekerasan aja, pelampiasan gitu, karena dia nggak untuk kompensasi dari ketidakmampuan dia untuk berdiri tegak gitu. Dan alasan kenapa dia impoten juga ada Di tengah film ya. Di tengah film ada flashbacknya. dijelaskan. Nah, dia dikasih tugas untuk mengeksekusi satu mandor gitu ya. Ya. Mandor yang pas dia ke tempat mandor itu, si mandor itu mempekerjakan bodyguard yang kebetulan cewek. Cewek mungil, kecil, cakep, Tapi jago Iteng. berantem. Namanya Iteng. Diperankan oleh Ladia Sheryl. Setelah absen sekian lama Ladia Sheryl. Ya gue langsung ngefans lagi kan. Kalau udah nggak ngefans jadi ngefans lagi. Ladia Sheryl tuh kayaknya terakhir main ya Postcard from the Zoo, filmnya Edwin juga, yang memang diputar roadshow ya. Ya. Oke, terus gimana Bay? Terus berkelahi lah mereka gitu, dan adegan berkelahinya tuh emang kayak raid gitu lah ya, yang uncut wide shot gitu. Iya. Dan dengan berbagai tempat. Nah ini juga homage ke film-film Hong Kong tahun 90-an, 70-an kayaknya Bay, malah Bay. 70-80. Iya gitu ya. Iya. Jadi ini impresif ya adegan berantemnya di awal nih Iteng sama Ajo Kawir, karena tadi Bayu bilang uncut. Jadi nggak dipotong nih, full penuh. Tapi ingat nih, shoot di film ini di shoot pakai film ya. Iya, 16 mili. Dengan DOP-nya orang Jepang. Iya. Jadi nggak putus, mungkin abisin satu can itu kali ya, nggak putus. Dan beberapa titik ya, sampai dia yang lompat dari truk ke truk gitu kan. Nah terus kita lihat adegan dibantingnya, ditendang, dihajar Iteng maupun Ajo Kawir. Wah gila Itu ini. Cecep kali ya. Cecep Abdurrahman. Dia ada di situ. Dia mungkin koreografernya, tapi tetap aja berantemnya tuh berasa real. Kita yang nonton tuh berasa sakitnya gitu Iya. loh. Bahkan dibanting banget. Realnya tuh pas dibanting sampai nggak bisa, Iya. kayak terlalu kesakitan untuk bangun tuh, kayak kita bisa berasa ngerasain gitu ya. ya kayak gitu. Walaupun mungkin adalah di satu shot tuh ada slingnya kelihatan gitu ya. Berasa, bukan kelihatan ya, tapi itu nggak mengurangi impresi. Buat gue sih mengagumkan nih adegan ini, makanya terkunci banget.
buat mereka berdua juga mengagumkan karena akhirnya mereka saling jatuh cinta gara-gara berantem. Mereka saling jatuh cinta, terus akhirnya si Ajo Kawir come clean ya, dia bilang oke, gue nggak bisa ngaceng. Tapi si ceweknya Itang, nggak apa-apa lah gitu. Gue tahu kok resikonya, gue tahu gitu. Dan dia malah aku ingin menikahimu. Kawin lah gitu. Nah tapi rupanya mungkin di tengah jalan kita dapat flashback nih Itang di perguruan silatnya gitu. Dia pernah menjalin hubungan sama Budi Baik. Budi yang diperankan oleh Reza Rahadian. Ini juga mengagumkan nih. Iya, keren. Pangling lah gitu. Sementara si Budi Baik nih naksir sama Itang. Mau dikawinin juga sebetulnya. Dan hubungan mereka juga sebetulnya memang udah suka sama suka sebelum ketemu Ajo Kawir. Nah, jadilah si selingkuh, bukan selingkuh ya, CLBK kali, sehingga terjadi hubungan antara Itang sama Budi Baik gitu, yang akhirnya mengakibatkan Itang hamil. Gitu. Jadi si Ajo Kawir ini begitu pas menikah dia udah agak kalem nih, ya kan? Jadi dia sebetulnya tuh ada satu tugas untuk membunuh satu orang, ya. Nah sebelum ketemu udah keburu menikah. Akhirnya dia nggak mau nih, gitu ya. Ada satu orang yang dia buru kan. Padahal kalau dia mau dapat duit banyak nih, segala masalah udah nggak perlu dipikirin lagi. Tapi begitu dia udah menikah dengan Itang, dia tuh jadi domesticated, gitu ya. Jadi jinak, gitu. Begitu Itang hamil, udah let loose semuanya gitu. Dia cari-cari semua gitu kan, gitu. Nah, oke. Sementara Itang juga nggak berdiam diri. Dia menyelidiki apa yang membuat si Ajo Kawir itu impoten, sehingga dicari nih penyebabnya dan akan di-eradicated. Dibabat, disikat satu-satu kan, vengeance is mine. Oke, apa yang menurut lo membuat film ini jadi menarik ini, Bay? Sebenarnya gue juga pas nonton tadinya mikir, wah ini kayak gue nonton filmnya Edwin bukan sih? Gitu. Terus mana bahasanya baku ya? Bahasanya baku, jadi memang mengikuti bahasa film tahun 80-an, Indonesia tahun 70-an, 80-an. Ya mungkin kalau anak sekarang lihat itu, ini apaan sih kayak gini, tapi gue bisa melewati itu, maksudnya padahal itu disengaja maksudnya ya, bukannya kaku banget, enggak, emang disengaja. Gue ini sih immerse gitu sama acting mereka gitu. Gue bisa simpati sama, walaupun mereka orang-orang begajulan gitu, gue bisa simpati sama semua yang ada di situ gitu. Sal Priadi juga sahabatnya Ajo Kawir ya. Sahabat Ajo Kawir, dia jadi tokek di situ, cukup berkesan gitu, walaupun sebentar. Berkesan juga Kevin Ardilova, menompong jadi keneknya Ajo Kawir. Ajo Kawir sempat jadi sopir truk lah ketika kabur dari kenyataan ya, istrinya hamil. Sampai akhirnya ya balik lagi. Ada lagi Ratu Felicia yang sebentar juga dia berperan sebagai jelita ya. Tapi udah pasti menyita perhatian Ratu Felicia tuh. Iya, dia benar-benar eye catching lah di situ. Orang pasti memperhatikan dia. Literally. Ya, emang di situ actionnya udah pasti keren. Terus memang ada simbolik ya, orde baru, kekuasaan orde baru itu kan jenderal gitu, Pak Gendut itu. Iya. Yang memberikan order-order tuh jenderal. Kalau menurut gue juga gini, dari segi looks, karena ini dibuat film ya, jadi emang beda gitu ya, beda. Jadi grainy-grainy-nya ya memang, lo bilang tadi pakai 16 ya, 16. Ya grainy gitu ya. Dan itu lo berasa nonton film Indonesia tahun 70-an 80-an yang nggak kinclong gitu loh, tapi depth-nya dapet gitu. Iya. Terus ya Ladya Sheryl lah, gitu ya. Maksudnya dia hilang sekian lama, hampir 10 tahun, balik lagi, tahu gue bersimpati banget gini sama tokoh itu, sampai ada adegan yang agak-agak harus mengernyitkan mata tuh, antara dia sama Reza Rahadian. Budi Baik. Budi Baik pada saat ngomong eksekusi ya. Aduh, itu kayak
apa ya, serem gitu. Nah terus juga dari sisi art direction ini keren, nuansa 70-an 80-annya dapat 80-an kan sebetulnya kan. Setting itu setting utamanya 89 sampai 9, flashback nanti ke 83 gitu ya. 89 tapi sampai 90-an lah, karena dari 89 tuh ada yang 3 tahun kemudian, berarti udah masuk tahun 90-an kan. Gitu. Iya sih, sama apa lagi ya? Kalau menurut gua ini film yang trik gitu ya. Kita nggak tahu apakah bakal ada film kayak gini lagi. Ini film nekat sih kalau menurut gue, ini film nekat. Film nekat ya. Yang kalau kita nonton, ini sebetulnya penontonnya siapa ya? Gitu loh. Karena kita sadar kayaknya general audience kita ini belum siap deh film kayak gini. Atau apakah pernah siap? Don't know sih. Iya, kalau dari segi komersil mungkin dia dalam hal membuat ini nggak sepemikiran dengan ketika dia membuat Aruna. Walaupun secara komersial Aruna sukses nggak sih? Nggak sukses kan? Nah, maksud gue udah ada Disas, udah ada Nixap, masih nggak juga. Masih secara komersial nggak sukses, walaupun filmnya bagus banget. Sekalian aja buat lagi kayak gini gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau memang kita mau mengapresiasi film Indonesia, terus kita juga pernah bilang misalnya, film Indonesia gitu-gitu aja, cinta-cintaan, horor-hororan. Ini lagi banyak yang beda. Yang paling beda salah satunya adalah Seperti Dendam ini. Beda banget. Ya kalau menurut gue, buktikan omongan kita gitu. Kalau lo mau dikasih sajian beda, ini dikasih sajian beda, nonton. Ya. Skor. Ini termasuk film yang paling gue suka tahun ini, dan bagi gue termasuk yang terbaik tahun ini skor gue. Oke, gue bilang sama lo, kita nonton kan di hari yang beda ya. Nah pas nonton tuh gue tidak dalam kondisi terbaik gitu, jadi ada beberapa yang miss dan belum sempat nonton ulang. Gue akan nonton ulang sih. Ini skor gue. Semoga bisa terus berkarya Palari dan Edwin. Silakan komen yang udah nonton, yang belum kalau mau tanya-tanya juga silakan. Tapi menurut gue segeralah nonton ya sebelum habis. Komen, subscribe, like, share. Jangan lupa, sampai ketemu kita di episode berikutnya. Salam.